Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ika Lucana. Pertama-tama saya ucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wina Dwi Puspitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah resolusi konflik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas esai yang telah saya susun dengan judul Peran Pendidikan Sekolah Dasar dalam Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan sebagai Upaya Pencegahan Konflik. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Namun dalam beberapa dekade terakhir menghadapi tekanan lingkungan yang semakin serius. Berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan pencemaran lingkungan terjadi secara berulang di berbagai wilayah. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa sebagian besar bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi yang berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan dan perubahan tata guna lahan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa bencana alam di Indonesia tidak sepenuhnya bersifat alamiah, melainkan berkaitan dengan perilaku manusia yang tidak menjaga keseimbangan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang berkelanjutan kemudian memicu konflik lingkungan hidup, yaitu konflik yang muncul akibat terganggunya kehidupan masyarakat dan ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, konflik lingkungan perlu dipahami sebagai konflik sosial yang berakar pada rendahnya kesadaran lingkungan. Dalam konteks ini, pendidikan sekolah dasar memiliki peran strategis sebagai upaya preventif untuk menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini, guna mencegah konflik lingkungan di masa depan. Berbagai laporan resmi juga menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia berkaitan erat dengan aktivitas manusia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam laporan kondisi lingkungan hidup menyebutkan bahwa berkurangnya tutupan hutan berdampak pada menurunnya fungsi ekologis hutan sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem. Kondisi ini meningkatkan resiko banjir dan longsor, terutama di wilayah hulu sungai dan daerah dengan perubahan fungsi lahan yang masif. Temuan serupa juga dilaporkan oleh lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization dan World Bank yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tekanan tinggi terhadap kawasan hutannya dan fungsi lahan. Laporan-laporan tersebut menegaskan bahwa perubahan fungsi hutan menjadi kawasan non-hutan tidak hanya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga memperbesar kerentanan masyarakat terhadap bencana alam dan konflik sosial. Selain itu, persoalan pengelolaan sampah menjadi perhatian serius. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta laporan dari UNIF menunjukkan bahwa pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik, masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Pembuangan sampah sembarangan ke sungai dan lingkungan sekitar berkontribusi terhadap pencemaran air, banjir perkotaan, dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa krisis lingkungan di Indonesia merupakan persoalan sistemik yang memerlukan perubahan perilaku manusia secara menyeluruh. Analisis konflik lingkungan dalam perspektif resolusi konflik. Dalam perspektif teori resolusi konflik, konflik lingkungan hidup di Indonesia dapat dikategorikan sebagai konflik struktural. Sebagaimana dikemukakan oleh Johan Galtung, konflik struktural muncul ketika sistem pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan pembangunan menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu. Berdasarkan berbagai laporan penelitian, masyarakat lokal seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan. Sementara, manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pihak lain. Penelitian yang dirangkum oleh World Bank dan UNIF menunjukkan bahwa konflik lingkungan sering dipicu oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya kesadaran lingkungan dalam pengambilan keputusan. Resolusi konflik yang efektif harus dimulai dari tahap pencegahan dengan mengatasi akar penyebab konflik, yaitu pola pikir eksploitatif,
dan rendahnya kesadaran kolektif terhadap lingkungan. Dengan demikian, konflik lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum dan penanganan pasca bencana. Diperlukan pendekatan edukatif yang mampu mentransformasikan nilai dan sikap manusia terhadap lingkungan. Pendidikan menjadi instrumen penting untuk membangun pemahaman bahwa lingkungan merupakan sumber daya bersama yang harus dijaga dari keadilan sosial dan keberlanjutan. Pendidikan sekolah dasar memiliki posisi strategis dalam pembentukan nilai dasar dan karakter peserta didik. Berbagai hasil penelitian pendidikan lingkungan, termasuk yang dirangkum oleh UNESCO, menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan yang diberikan sejak usia dini lebih efektif dalam membentuk sikap peduli lingkungan dibandingkan intervensi pada usia dewasa. Hal ini karena anak usia sekolah dasar berada pada fase perkembangan moral awal yang sangat responsif terhadap pembiasaan dan keteladanan. Melalui pembelajaran kontekstual, siswa dapat diajak memahami hubungan sebab akibat antara perilaku manusia dan kerusakan lingkungan. Misalnya, siswa dikenalkan bahwa penebangan pohon di daerah hulu dapat menyebabkan banjir di daerah hilir, atau bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat memperparah pencemaran dan bencana lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian nasional di bidang pendidikan yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis lingkungan sekitar dalam menemukan kesadaran ekologis. Guru sekolah dasar berperan sebagai teladan dan fasilitator terutama dalam proses ini. Keteladanan guru dalam menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku siswa. Dengan demikian, sekolah dasar berfungsi sebagai ruang strategis untuk membangun kesadaran lingkungan sekaligus nilai-nilai resolusi konflik berbasis tanggung jawab dan keadilan. Berbagai penelitian nasional dan internasional menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan memiliki dampak jangka panjang terhadap perilaku individu dan masyarakat. Peserta didik yang memiliki kesadaran lingkungan sejak dini cenderung lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lebih terbuka terhadap penyelesaian masalah melalui dialog dan kerjasama. Nilai-nilai tersebut merupakan inti dari resolusi konflik yang berorientasi pada pencegahan dan keberlanjutan. Dalam jangka panjang, pendidikan sekolah dasar berkontribusi pada pembentukan budaya peduli lingkungan di masyarakat. Ketika kesadaran itu tumbuh secara kolektif, potensi konflik akibat kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai strategi resolusi konflik yang bersifat preventif dan transformatif. Berdasarkan data dan laporan dari lembaga nasional dan internasional yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan di Indonesia saat ini berada dalam tekanan serius akibat aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan tersebut tidak hanya menimbulkan bencana alam, tapi juga berpotensi memicu konflik lingkungan hidup yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif resolusi konflik, pencegahan konflik melalui perubahan nilai dan kesadaran merupakan pendekatan yang paling berkelanjutan. Pendidikan sekolah dasar memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan sebagai fondasi pencegahan konflik lingkungan di masa depan. Melalui pendidikan lingkungan yang terintegrasi dan kontekstual, sekolah dasar dapat membentuk generasi yang peduli terhadap kelestarian alam, memahami dampak perilaku manusia terhadap lingkungan, serta mampu menyikapi permasalahan secara damai dan bertanggung jawab. Berikut penjelasan mengenai peran pendidikan sekolah dasar dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan sebagai upaya pencegahan konflik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan serta kekeliruan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.